Pulo, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Devin Ardi Saputra dari SMA 1 Tujuh Koto Sungai Sari. Saya Dewi Astuti dari SMPN 2 Patamon. Saya Devi Andri dari SMPN 3 Patamon. Saya Deria Octavia dari SMA N15 Kota Timur. Saya Ibsalan dari SDN 06 Panasago. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik. Selamat menyaksikan! Hari ini kita masuk ke dalam kegiatan pra-observasi, di mana kali ini saya sedang bersama Bu Delia sebagai host. Nah, dalam kegiatan pra ini kita akan membahas tentang mendiskusikan rubrik penilaian kesehatan kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus Bu Delia lakukan itu adalah Bu Delia memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di mana Bu Delia juga harus memiliki kompetensi inti pada coaching. Nah, dalam proses praktek coaching nanti, Bu Delia harus memiliki kompetensi inti. Di antaranya itu adalah research, itu adalah pikiran penuh. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, menyajikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik. Nah, dalam proses kompetensi inti ini, Bu Delia harus juga dalam proses harus menerapkan alur tirta, di mana itu tirta itu yang pertama tujuan umum, identifikasi masalah, rencana, aksi, dan secara terakhir itu tanggung jawab. Nah, sebelum kita akhiri proses observasi ini, kali ini saya menanyakan dulu yang pertama. Nah, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu ya? Pertanyaan kedua saya itu bagian kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi? Saya mengambil ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif dan mendengarkan. Ya. Pertanyaan terakhir ketiga itu indikator apa sih yang indikator pencapaian apa sih yang ingin dikembangkan lagi? Harapan saya itu dalam proses coaching ini, coaching mendapatkan atau menemukan solusi dan masalah dan solusi yang dihadapi. Ya, oke, Bu Delia, mungkin ini dulu proses observasi kita. Nah, untuk kedepannya silakan Bu Delia diskusikan dengan coaching untuk praktek coaching. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Silakan lakukan proses coaching. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ini? Ini loh Bu, pembelajaran saya merasa tidak terlalu maksimal dalam pembelajaran karena masih ada siswa yang tugas ya. Oh ya, kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu harapkan? Saya pengennya setelah coaching ini saya menemukan solusi dalam masalah saya, terutama untuk pembelajaran. Saya pengennya di kelas itu pembelajarannya itu aktif,
apa nih Bab yang akan Ibu Ai ke depannya? Kalau saya sih pengennya secepatnya ya Bu ya, untuk strategi ini saya laksanakan langsung pas Senin besok. Jadi pembelajaran saya lakukan tidak lagi yang monoton ya Bu ya, yang sama. Saya pengennya yang kelompok, kemudian kelompok itu campur dengan heterogen, bukan juga dengan yang tadi mengganggu yang udah siap tugasnya, tidak jadi keributan lagi. Nah, setelah diskusi ini komitmen apa yang akan Ibu Ai lakukan ke depannya? Insya Allah saya akan berkomitmennya begini Bu, saya akan mencoba beberapa strategi lain yang mungkin bisa menciptakan kelas yang lebih bagus lagi, misalnya dengan metode yang berbeda lagi Bu, sehingga kelas itu lebih kondusif. Wah, itu mantap sekali tuh Pak Heru. Kalau solusinya seperti itu. Nah, bagaimana lagi? Terima kasih banyak ya Bu ya. Coaching ini saya lebih dapat pencerahan gitu Bu, sehingga tidak lagi stres gitu, tidak lagi bingung menghadapi kondisi kelas seperti ini. Saya merasa senang sekali setelah bercerita dengan Bu Delia ini, saya dapat pencerahan yang saya merasa lebih juga. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Ai yang berbagi ya Pak Ai Iya. kepada saya. Dan alhamdulillah ada solusinya sama Iya, alhamdulillah Bu. Saya terima kasih sekali ini Bu meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya ini, sehingga saya lebih happy lagi sekarang menghadapi kelas hari Senin besok. baik sama ya Pak Ai. Oke, baiklah, hari ini kita sudah masuk ke dalam proses pasca dari observasi, di mana kegiatan tadi sudah dilakukan proses coaching oleh Bu Delia dan Bu Dewi. Nah, kita review kegiatan pasca dari observasi kita kali ini. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Dewi sebagai tadi ya. Nah, hal apa sih yang Ibu sudah Ibu lakukan dan indikator pencapaian apa yang saat ini bisa dijelaskan? Yang saya sudah lakukan dalam kompetisi yang pertama kita kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang dulu. Benar sekali ya Bu ya. Tadi ketika saya mengamati proses praktik dari coaching Ibu Dewi dengan Bu Delia tadi, itu dari pengamatan saya sudah saya lihat bahwa Ibu sudah mengimplementasikan kompetensi ini dalam kegiatan praktik dari coaching tadi itu dilakukan lalu mendengar dengan aktif ya, sehingga proses dari coaching tadi Bu Dewi tadi sudah meluapkan semua permasalahannya sehingga menemukan solusi. Nah, pertanyaan saya terakhir itu kompetensi yang ingin dikembangkan untuk kegiatan coaching ini apa sih menurut Ibu? Saya ingin mengembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang dulu. Ya, semoga kedepannya bisa dikembangkan lebih baik lagi ya Bu Dewi ya, dan sehingga kegiatan proses coaching ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kegiatan. Ya, oke, cukup dulu, sekian dulu. Jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Devi. Ya, selamat siang Ibu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Pak Devi? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai proses coaching, kita masukkan observasi dulu. Kemudian kita akan membicarakan rubrik penilaian percakapan nanti, di mana ada 3 prinsip yang harus diterapkan oleh seorang coach. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan kompetensi. Kemudian sebagai seorang coach harus juga memiliki kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan perkasa yang menggunakan alat yang tentunya. Kemudian saya ingin menanyakan mengenai kompetensi coaching apa yang ingin dilakukan. Ibu, potensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu mendengar dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga kegiatan proses praktik berjalan dengan lancar. Bentar ya. Kemudian yang spesifiknya kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan? Nanti
mencoba untuk mengembangkan potensi mendengar dengan aktif, karena kegiatan mendengar ini kita akan bisa menghargai hasil atau solusi dari si coach tadi, sehingga si coach itu bisa menemukan solusi masalahnya dan solusinya ke depan. Jadi indikator yang ingin dicapai adalah membimbing seorang coach dan menemukan sendiri solusinya ya Pak Justin ya. Iya. Apakah bisa waktu sebentar Pak? Ya, selamat siang juga Bu Delia. Boleh Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin curhat saya punya masalah di dalam kelas. Apakah bagaimana kira-kira Bapak bisa bantu Pak? Insya Allah saya bisa bantu. Oh, iya. Setelah kegiatan diskusi ini apa sih yang diharapkan dari hasil kegiatan ini? Saya menginginkan siswa saya lebih aktif lagi Pak dalam pembelajaran, khusus mata pelajaran saya Pak, yaitu mata pelajaran sejarah dan mengumpulkan tugasnya Pak. Oh gitu ya. Nah ini soal permasalahannya Bu Delia ya. Nah bagaimana cara Bu Delia itu mengatasi masalah itu tadi? Mungkin saya akan melakukan dalam kegiatan pembelajaran itu lebih menarik, mungkin baik itu pembelajaran, kemudian mungkin di awal pembelajaran dengan sejarah ya Pak, siswa itu lebih agak menonton dan diidentik dengan selama dan mencapai. Ya, nah selama ini mungkin saya menggunakan metode yang seperti itu, sehingga saya tidak siswa pada saat itu tidak aktif itu paling saja. Gitu ya Bu ya. Nah upaya apa sih yang harus dilakukan agar permasalahan tadi terselesaikan? Mungkin kedepannya saya akan membuat metode pembelajaran yang lebih praktis, kemudian membuat siswa yang lebih bersemangat. Saya akan butuh dulu mengajar anak biar lebih semangat. Bagus ya Bu ya. Berarti Ibu melakukan sebuah ice breaking agar pola pikir siswa itu lebih belajar lebih fokus lagi. Nah jadi ini ya Bu ya, apa sih kedepannya yang dilakukan? Saya ingin siswa saya itu paling yang bersemangat dengan belajar dengan saya, kemudian kalau belajar sama saya itu saya ditunggu. Nah jadi pada saat itu siswa semangat tidak aktif lagi gitu, yang itu saja, mungkin yang juara saja gitu Pak. Nah, saya pengen semua rata-rata di dalam kelas itu kan ada 36 siswa yang aktif cuma 15 orang. Nah saya ingin dalam 36 siswa itu kedepannya saya inginkan aktif di mana. Saya akan menambahkan metode pembelajaran yang lebih baik lagi, mungkin saya akan menambahkan membagi mereka sesuai dengan kebutuhannya dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak. Ya, bagus ya Bu ya, berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya dengan cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga nanti mencoba mencari kebutuhan siswa itu seperti apa ya Bu ya. Nah itu tak dari kegiatan diskusi ini tentu Ibu punya komitmen ya Bu ya. Jadi komitmen apa sih Ibu lakukan untuk depan? Saya akan selalu nanti membuat pembelajaran yang lebih menarik, kemudian mengajar siswa lebih aktif lagi, kemudian dengan sesuai dengan perubahan zaman sekarang, mungkin dengan metode metode ceramah yang saya terapkan hari ini, mungkin mereka membosankan. Nah, kedepannya mungkin saya akan menggunakan yang pembelajaran di dalam video yang lebih menarik. Ya, bagus sekali ya Bu ya, berarti Ibu sudah menemukan bagaimana cara mengatasi permasalahan Ibu dan solusinya juga Ibu dapatkan tadi ya dengan cara mengganti metode ceramah itu dengan video atau mungkin dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT ya Bu ya. Nah semoga komitmen yang Ibu rancang ini dapat Ibu aplikasikan dalam pembelajaran itu ya. Terima kasih sekali ya Pak Mungkin karena sudah memberikan solusi dari permasalahan dan akhirnya saya mendapatkan solusi yang saya inginkan. Iya. Pak Mungkin. Iya Bu, terima kasih juga Ibu sama-sama ya. Selamat siang Bu Dewi.
disampaikan oleh si coach tadi. Lalu saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach tadi menemukan permasalahannya dan menemukan juga solusi dari permasalahan. Ya, berdasarkan hasil observasi yang saya amati tadi, Bapak sudah mengembangkan fungsi aktif, kemudian Bapak juga menerapkan prinsip coaching, di mana menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya seperti apa ya? Potensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu saya mencoba untuk mengembangkan kehadiran penuh biar lebih tenang lagi nanti dalam proses coachingnya, lebih tenang, lebih fokus lagi sehingga proses diskusi kita lebih. Terima kasih Pak Devin atas tadi dan waktunya. Semoga kedepannya potensi yang dikembangkan bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih juga Ya. atas bimbingannya dan proses. Terima kasih. Baiklah, kegiatan hari ini yaitu kegiatan praobservasi yang dilakukan oleh saya, Dery Octavia, sebagai observer dan rekan saya, Ibu Dery Astuti, sebagai coach. Nah, kegiatan kita hari ini, sebelum kita melakukan coaching, kita harus mendiskusikan dulu rubrik penilaian tentang observasi nanti. Nah, dalam coaching nanti ada memiliki prinsip yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian kompetensi inti dari coaching sesungguhnya yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik dasar. Nah, dalam proses percakapan dengan menerapkan alur cerita. Nah, sebelum kita melakukan coaching nanti dengan Ibu Ayu dengan coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ayu. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini dalam proses coachingnya, yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot tapi dengan menggunakan rasa dalam proses menggunakan alur cerita ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, bagian potensi spesifik mana yang ingin dibutuhkan pada saat observasi sedang coaching yang ingin dibutuhkan? Untuk kompetensi yang dari spesifik nanti yang saya akan ambil, yang pertama itu adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Oke, pertanyaan yang ketiga, yang pertanyaan ketiga yaitu indikator kata capaian dari tujuan penumpang yang ingin dikembangkan apa yang diinginkan apa? Untuk indikator pencapaian yang saya ingin kembangkan atau yang ingin saya capai adalah membimbing atau mengarahkan nanti coaching menemukan masalahnya dan menemukan solusinya, sehingga dalam teknik coaching ini sangat berkualitas sekali, terutama dalam teknik peta. Baiklah, ini observasi yang kita lakukan. Nanti Ibu Ayu dengan coachingnya nanti melakukan coaching. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Siang. Boleh minta waktu sebentar? Oke, ada yang bisa saya bantu Pak Devin? Ya, hari ini saya agak sedikit mengeluarkan teman-teman saya. Nah, sebelumnya kan saya sekarang jadi wali kelas nih di 10-1. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh siswa, oleh guru-guru, rekan-rekan guru, itu permasalahan di mana siswa banyak terlambat. Kira-kira setelah diskusi kita coaching ini, apa yang Bapak Devin harapkan? Saya harapkan ke depannya itu
mudah-mudahan siswa saya sebagai wali kelas ya Bu ya, Iya. saya harapkan untuk siswa saya itu tidak ada yang terlambat lagi dan tidak ada lagi ketinggalan materi pembelajaran, karena di pagi hari banyak yang terlambat di siswa saya. Kira-kira bagaimana cara Pak Devi mengatasi masalah? Nah, cara mengatasinya yang pertama saya mengidentifikasi anak tadi. Nah, anak tadi kan banyak yang terlambat tuh. Ada data-data dari BK dan juga di Mapel yang pagi. Ya. Itu sudah saya identifikasi. Ternyata permasalahannya itu banyak Bu. Anak-anak ini mengalami apa namanya ya, kekurangan ekonomi, sehingga untuk uang jajan, untuk uang ke sekolah saja harus dicari terlebih dahulu. Nah, sehingga di waktu malam harilah mereka mencari uang. Nah, di malam hari inilah mereka untuk berkesempatan untuk mencari uang untuk kegiatan di sekolahnya, untuk jajannya, untuk makannya seharian seperti itu. Kira-kira upaya Pak Devi ini apa yang sudah dilakukan? Nah, saya sudah mencoba untuk langsung kunjung ke rumah. Lalu ada beberapa siswa yang memang tidak ada orang tuanya lagi, dan ada yang anak yatim dan ada yang anak yatim. Jadi sudah saya tanya dan saya searching juga di lapangan, langsung saya tanya ke siswanya. Akhirnya siswa tadi itu sudah menemukan lah solusinya. Katanya, Pak, saya nggak bisa Pak ke sekolah pagi karena saya terlambat bangun. Kenapa bisa terlambat bangun? Nah, karena ini Pak, karena saya mencari uang dulu di malam hari. Ada beberapa siswa yang salah satunya dia yang jualan nasi goreng. Kalau jualan nasi goreng kan malam loh. Jadi butuh waktu untuk jualan itu kurang lebih dari maghrib sampai tengah malam. Tentu waktu tidur sudah sudah pakai sehingga sering telat bangun. Ada juga yang kerja di PMD, ada juga lagi yang bantu orang tuanya. Bagus sekali ya Pak ya, dengan pendekatan yang Bapak lakukan itu sudah menemukan solusi masalah tersebut gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak lakukan ke depannya? Nah, saya akan ke depannya tentunya saya kolaborasi dengan orang tua atau wali murid, dan juga saya berkolaborasi juga dengan siswa tadi. Saya coba untuk memotivasinya nih, agar siswa tadi itu dapat datang tepat waktu. Dan alhamdulillah itu siswa sudah ada yang menyadari bahwa dia akan mencoba untuk tepat waktu untuk datang dengan cara dia bisa, kalau yang bagi PMD dia akan bekerja cepat lagi sehingga pulang lebih cepat dan waktu tidurnya tidak terganggu. Dan juga yang bekerja sebagai jualan nasi goreng itu bisa lebih on time lagi. Iya. Nah, setelah diskusi kita yang lakukan ini, pembinaan apa kira-kira yang akan Bapak Devi lakukan? Ya, saya berkomitmen yang pertama dengan siswa tadi ya, komitmen bahwa kegiatan ini dapat dalam pembelajaran itu dapat tepat waktu lagi datang, dan saya komitmen juga dengan siswa harus bisa datang tepat waktu dan tidak juga meninggalkan pekerjaannya sebagai dia untuk mencari uangnya. Dan juga berkomitmen juga pada siswa saya akan mencoba untuk menemukan beasiswa-beasiswa untuk dapat disalurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu ini. Sekali ya Pak Devinya, artinya apa kita sudah menemukan keinginan ke depannya seperti apa sehingga tidak jadi hal yang sama lagi. Ya, terima kasih ya Bu ya atas pendengar. Jadi mendengar keluh kesah saya selama ini, mungkin saya pusing juga gimana ya dengan siapa yang untuk bisa diskusi itu, sudah dapat solusinya juga dari Bu tadi ya Bu ya. Gitu. Sama-sama Pak Devin karena sudah mau berbagi sharing masalah sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan pencerahan atas masalah yang Bapak Devin hadapi. Ya, terima kasih banyak buat waktunya Bu ya. Sama-sama Pak Devin. Kegiatan kita hari ini pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Dewi tadi dengan Bapak Devi tadi. Nah, ini Ibu Ai, sebelum saya ingin bertanya kepada Ibu Ai. Ada pertanyaan, yaitu yang pertama, hal apa sih yang sudah Ibu lakukan dan indikator pencapaian apa pada saat coaching? Kalau untuk yang kompetensi yang sudah saya lakukan saat coaching tadi juga ya, yang pertama saya sudah menjadi mendengarkan dengan aktif, kemudian saya sudah melakukan penuh tentu saja, kemudian saya juga melakukan Yang oke. Baiklah, pertanyaan kedua, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan
sudah menerapkan kompetensi sesuai dengan kesadaran yang kompetensi yang Ibu inginkan tadi ya Ibu Ai, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Ibu Ai sudah melakukan sangat bagus sekali tadi ya waktu Ibu. Nah, semoga yang saya harapkan semoga kedepannya Ibu Ai bisa menerapkan coaching ini. Oke, sekian, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Delia. 3, 2, 1. Tebu Sege. S E G E H Sege. Demikianlah hasil dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.